Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus
yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya percaya kabar kita semua luar biasa. Aman dalam lindungan Tuhan, disertai Tuhan. Amin saudara. Kita mau bersuka cita pagi ini. Haleluya. Mari saya mengundang saudara-saudari yang ada di rumah. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah kami, Engkaulah terang kami. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Menjaga dengan kuasa mulia.
hanya di dalam Yesus, dia sumber pengharapan hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia adalah sumber kemenangan kita. Dia sumber kebenaran kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Saudara, kita harus percaya sesungguhnya iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin saudara, amin. Kita percaya iblis sudah dikalahkan. Kuasa sakit penyakit sudah dihapuskan di atas kayu salib oleh kuasa darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasa dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Yuk sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh darah kesaksian kita. Sudah percaya iblis sudah dikalahkan, dikalahkan, kuasanya hancurkan oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan,
Iblis sudah dikalahkan. Percayalah iblis sudah dikalahkan. Dikalahkan kuasanya oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, setiap kutuk-kutuk dosa, sakit, penyakit sudah Engkau tebus di atas kayu salib. Kuasa maut, kuasa iblis sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih tunggu. Terima kasih Tuhan. Bagimu tidak ada yang tersembunyi. Di hadapanmu tidak ada satupun yang tersembunyi Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah buat kami pada hari ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Tuntun kami ya Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memelukkanku. Engkaulah Allah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Allah penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan saat ini di hadirat-Mu, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur di hadirat-Mu, karena Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, Engkau Tuhan penolong hidup kami. Dan kami mau katakan di hadirat-Mu saat ini, kami mau mengangkat tangan kami di hadirat-Mu saat ini. Kami mau katakan, Engkaulah Tuhan penolongku, Engkaulah Tuhan sandaran. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadiratnya, sama-sama katakan, Kau Tuhan
memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Allah penolong kami. Sungguh pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu indah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah tempat persembunyianku. Engkaulah gunung batuku. Engkaulah kota benteng. Engkaulah perisaiku. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Angkat kedua tanganmu di hadirat-Nya sekali lagi. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan Engkaulah penolongku. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong diri. Ucapkan, berkatakan, Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia ada di dalam kita, saudara. Dia setia. Memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kami mau katakan Kau setia. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Terima kasih buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih, buka hati kami saat ini untuk mendengar pesan-pesan-Mu. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur di minggu Paskah ini Tuhan. Kami sama-sama datang mencari wajah-Mu. Engkau mengurapi kami di tempat kami masing-masing. Waktu kami beribadah online, Engkau lawat kami semua Tuhan. Karena ini hari Minggu yang spesial. Minggu ini kami ada karena Engkau melakukan semuanya di hari Paskah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemenangan, untuk kebangkitan yang Engkau sudah kerjakan dan berikan. Kami yang percaya kepadamu bukan cuma ditebus oleh apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib, tetapi kami juga berkemenangan. Engkau menang atas maut, kami juga ikut menang bersama dengan Engkau. Pimpin langkah kami, bersabdalah, bicaralah, urapi hamba-Mu.
Dan pastikan kami semua terima pesan yang terbaik dari Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Dan kita semua sama-sama ada hari ini karena perbuatan Tuhan, kemenangannya atas maut, itu yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya bisa ada hari ini sebagai orang Kristen dan mewarisi janji-janji Allah, dan kita masih hidup dalam sebuah perjalanan iman sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah 2021 Paskah yang spesial. Keadaan begitu unik. Kita sudah 1 tahun nih bersama-sama dengan pandemi ada di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita tahu Tuhan tetap membela. Anak-anak Tuhan banyak yang disembuhkan, dipulihkan. Mereka yang, kalaupun mereka yang dipanggil Tuhan, mereka kita percaya sama-sama sudah bersama dengan Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah di masa ini ke depan kita semua akan terus melangkah. Kita tidak tahu sampai kapan pandeminya, tapi yang kita tahu rencana Tuhan akan terus digenapi. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita mesti pahami benar Paskah itu apa. Apa itu Paskah? Kembalilah kita kepada makna yang semula. Dan itu yang saat ini, hari ini saya didorong sama Tuhan, dorong sama Roh Kudus untuk menceritakan, untuk membagikan kepada kita semua. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya sama-sama ya, supaya kita bisa paham. Karena banyak pesan-pesan perlambang di dalam Paskah yang pertama. The first Pesach. Ya, the very first Pesach. Paskah yang sangat-sangat pertama. Ya, bahasa Inggrisnya bukan Easter ya, Pesach ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pesan itu, lambang-lambang itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian ini tidak berhenti. Karena semua pesan atau makna yang ada di sana itu berulang. Dan digenapi terus di dalam tubuh Kristus. Dan untuk itu pesan dan makna itu harusnya dipegang terus oleh umat tebusannya yang menjadi milik Tuhan. Saudara dan saya milik Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan, mari buka firman Tuhan sama-sama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. 14 ayat, agak panjang hari ini. Saya akan jelaskan pelan-pelan supaya Bapak Ibu Saudara menangkap pesan Tuhan ini, buka hati, ngerti benar, supaya kita semua benar-benar jadi umat pemenang. Seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, kita baca ayat 1 sampai 2 dulu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Paskah pertama terjadi ketika Israel akan segera keluar dari Mesir. Dan kemudian Tuhan menetapkan lewat Musa dan Harun, disampaikan bahwa bulan itu, bulan di mana Israel akan keluar dari Mesir, bulan itu akan jadi permulaan yang baru. Halo? Ya, masih ingat ya dengan tema beberapa tahun yang lalu ya. Saudara dikasihi Tuhan, new dimension, new beginning. Saudara dikasihi Tuhan ya. Permulaan musim semi ini, bulan Nisan menjadi bulan 1. Bulan 1 ya. Dan di dalam tradisi orang Timur Tengah, ada 2 musim hujan yang signifikan. Mereka kering sekali ya, namanya juga di Timur Tengah. Tapi ada 2 kali hujan. Yang pertama namanya hujan awal, yang kedua namanya hujan akhir. Musim semi itu adalah bagian dari hujan awal. Ya, hujan awal. Jadi hari-hari raya yang dirayakan di dekat-dekat sama musim semi atau disebut hari-hari raya hujan awal, gitu ya. Permulaan panen, permulaan perjalanan rohani. Seperti Israel yang sedang akan berjalan menuju ke tanah Kanaan dari Mesir. Ada permulaan kebebasan, ada permulaan. Saudara, Paskah ini bicara soal perjalanan yang dimulai.
Paskah bicara soal perjalanan rohani yang sedang dimulai. Jangan pernah lupa, ingat kembali bahwa kita hari ini ada dimulai semuanya dari penebusan Tuhan. Percaya sama Tuhan, pertobatan, darah yang tercurah di kayu salib itu membasuh kita semua. Kita semua ada hari ini karena Tuhan yang membuat kita ada. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, permulaan. Jadi kita gak bisa ceritakan bahwa kita Kristen tapi melupakan tentang Jumat Agung, tentang Paskah. Gak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ini adalah permulaan sebuah perjalanan rohani. Lanjut ya, ayat ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini. Jadi masuk di bulan itu 10 hari. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Dari awal, keselamatan yang Tuhan mau berikan pasti melibatkan keluarga. Tanggal 10 Nisan. Itulah masa di mana anak domba harus diambil oleh tiap keluarga. Anak domba, ya. Hubungan Tuhan dan umat dimulai dari dalam keluarga atau pribadi. Jadi hubungan Tuhan dan umat bukan dimulai dari sebuah gereja, bukan. Apakah dari sebuah bangsa? Bukan. Tuhan memulainya dengan sebuah keluarga. Blessing dalam keluarga. Janji dalam keluarga. Pemulihan dalam keluarga. Kita dan keluarga kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memperhatikan kebutuhan dan keselamatan keluarga. Ingat ada satu ayat yang berkata satu orang diselamatkan, satu rumah diselamatkan. Amin saudara. Tuhan sangat care sama keluarga. Dan oleh karena itu ngerti baik-baik bahwa kalau hari ini engkau diselamatkan dan ada anggota keluargamu yang belum, permulaan rohani, perjalanan rohani ini juga buat mereka. Apa yang engkau alami, apa yang engkau terima dari Tuhan, itu juga buat mereka. Kalau hari ini belum, tunggu, nantikan dan rayakan saja janji Tuhan itu. Nanti Tuhan akan genapi pada waktunya semuanya indah. Yang percaya sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, yang ayat keempat bilang begini, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi mungkin ada yang jumlah anggota keluarganya cuma 2 orang, 3 orang. Mungkin keluarga muda gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi mungkin kalau mereka nanti akan potong anak domba itu dan makan kebanyakan makanannya. Jadi mereka harus kumpul supaya cukup ya dalam jumlah yang cukup banyak. Dan sejak hari itu diputuskanlah sebuah jumlah dan jumlah itu adalah 10. Jumlah itu adalah 10 orang. Mereka sebut jumlah ini namanya minyan. Ya, minyan. Jadi jumlah minyan ini akhirnya menjadi standar minimal sebuah ibadah itu sah di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus terobos. Tuhan Yesus bilang gak perlu 10, 2-3 orang aku hadir. 10 orang. Ya, jadi waktu awal-awal dibilangnya 10. Ya, ini bicara komsel juga ya. Komsel gitu. Tapi kalau soal kehadiran Tuhan, gak harus nunggu 10 Tuhan hadir. 2-3 orang Tuhan janji. Tuhan hadir. Amin. Saudara kasih Tuhan. Nah yang ayat kelima bilang begini. Anak domba itu harus jantan. Ini dia ya. Ini nubuatan dari masih zaman Musa. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Dan kamu boleh ambil domba atau kambing. Anak domba itu dibuat identitasnya. Kenapa? Karena mau menubuatkan siapa itu anak domba Allah. Ya. Supaya anak domba Allah itu tidak nanti kita salah terjemahkan jadi orang lain.
Identitas penyelamat yang dinubuatkan oleh korban anak domba itu nomor 1 adalah jantan. Berarti ini bicara soal pria. Yang kedua dikatakan tak bercacat celah, artinya dia adalah kudus. Lalu yang ketiga yang menarik ini, anak domba itu harus berumur 1 tahun. Saya juga bertanya-tanya, ada apa? Kenapa 1 tahun? Saudara, ternyata 1 tahun itu adalah usia seekor domba di mana seluruh tubuhnya itu lengkap. Ya. Usia 1 tahun itu bicara soal the fullness of figure. Dia lengkap, kupingnya lengkap, bulunya lengkap, kukunya lengkap gitu ya. Semuanya lengkap tumbuhnya itu di usia 1 tahun. Gitu, di usia 1 tahun. Dan yang kedua, usia 1 tahun dia lepas susu. Jadi dia sudah tidak perlu susu dari induknya. Dia bisa hidup sendiri usia 1 tahun. Saudara dikasih Tuhan, waktu saya ngerti tentang hal ini, saya jadi ingat ada satu pribadi yang seperti itu. Yesus. Dia manusia pria, dia kudus, dan yang kemudian yang terakhir dikatakan dia siap, saudara. 1 tahun itu fullness of figure. Yesus dewasa, siap. Dan Yesus tidak tinggal lagi dengan ibunya. Ada ketentuan-ketentuan dalam tradisi Yahudi, kalau orang tua meninggal maka kakak sulung tidak boleh meninggalkan rumah sampai usia 30. Dia harus menggantikan peran ayahnya. Dan Yesus melakukan peran itu sehingga dia tidak bisa melakukan pelayanannya sebelum umur 30. Dia harus jadi tiang penopang keluarga. Nah, begitu selesai umur 30, mungkin adik-adiknya bisa lanjutkan, maka dia keluar dari rumah. Dia siap untuk bekerja. Dia siap untuk menggenapi panggilannya. Persis dengan angka 1 tahun tadi artinya. Ya, saya kasih Tuhan. Jadi ada perlambang-perlambang yang kita ngerti. Ini merujuk pada satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Ayat ke-6 berkata, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Perhatikan, dombanya itu diambil dari hari ke-10, lalu hari ke-14. Ya, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Tanggal 14 bulan Nisan. Itulah hari di mana domba harus disembelih. Itulah hari Paskah. Tanggal 14. Domba itu disimpan 4 hari. Dan kira-kira Yesus sudah tiba di Yerusalem dari sejak dia ada sampai hari penyaliban 4 hari. Anak domba disembelih di senja hari. Yesus menghembuskan nafasnya terakhir jam 3 sore. Alkitab mencatatnya. Kenapa jam 3 sore? Karena orang Yahudi, imam-imam, potong korban sehari 2 kali. Yang pertama namanya ibadah pagi, yang kedua namanya ibadah sore. Dan ibadah sore selalu jatuh jam 3 sore. Tradisi Yahudi, hari selalu dimulai sore. Tradisi Roma, hari dimulainya tengah malam. Ya, tengah malam. Jadi sore itu sudah Paskah. Sore itu sudah Paskah. Menurut tradisi Yahudi. Paskahnya tradisi Yahudi. Oleh tradisi kekristenan kita sebut Jumat Agung. Ya, jadi jangan mess up ya. Yang namanya Paskahnya Kristen sama Paskahnya Yahudi itu beda ya. Bedanya di situ. Gitu. Nah, Paskahnya Yahudi itu jatuhnya di sebelum Sabat ya. Sebelum Sabat. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini dia. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, meninggal di kayu salib, itu hari Paskah. Hari di mana domba itu disembelih. Anak domba Allah itu di rumah-rumah orang Israel lagi disembelih untuk dimakan. Dan pada jam yang sama, Bapa di sorga menyembelih anak dombanya sendiri untuk mengorbankannya supaya nyawanya, tubuh dan darahnya bisa bersatu dengan semua orang yang percaya. Saudara dikasih Tuhan, sah Yesus melakukannya
di hari Jumat Agung. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Darah itu, darah anak domba dioleskan di ambang pintu, maka orang Israel luput dari tulah. Tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 yang harusnya membunuh semua anak sulung yang ada di Israel. Rumah yang ada dioleskan di ambang pintu itu, ya, di ambang atas dan ambang tegak ya saudara ya, horizontal dan vertikal dari pintu, maka rumah yang ada darahnya luput dari tulah. Darah itu mengalir di ambang pintu. Yesus mengalirkan darahnya di salib. Yesus mengalirkan darahnya di salib. Dan siapa yang percaya kepadanya luput juga dari hukuman dosa dan maut. Saudara dikasih Tuhan. Ayat ke-8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Pada saat yang bersamaan Paskah dimulai, hari Paskah itu juga menjadi hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Hari di mana mereka tidak makan ragi. Hari di mana seluruh rumah orang Israel harus dibersihkan dari ragi. Mereka harus buang semua ragi yang ada. Ragi adalah lambang dosa. Menyingkirkan semua ragi dari rumah. Keluarga bergerak, sapu-sapu, bersih-bersih, semua. Ya. Ragi zaman dulu bukan cuma buat dipakai buat makanan, saudara. Banyak alat-alat keperluan ya dalam kehidupan pakai ragi juga. Ya, itu dibersihkan dan dibuang. Nanti mereka bikin lagi. Ya, mereka nggak perlu khawatir karena zaman dulu ragi bikin sendiri, tidak beli. Saudara kasih Tuhan, jadi mereka bersihkan itu. Bukan cuma satu orang, tapi satu rumah membersihkannya. Jadi dari awal, pada waktu mereka merayakan itu dengan membersihkan ragi, Tuhan sebenarnya lagi bicara untuk kita yang percaya kepadanya, menyingkirkan dosa dalam hidup kita. Setelah ditebus oleh darah Yesus, maka kewajiban semua orang Kristen membersihkan seluruh hidupnya dari dosa. Yang 9 dan 10, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Jadi pada waktu itu domba itu dimakan. Habis dibakar, domba bakar itu dimakan. Waktu makan berarti mereka memasukkan apa yang disembelih tadi. Tubuh dan darah tadi yang sudah dimasak lewat api itu bersekutu dengan tubuh dan darah yang memakannya. Saudara dikasih Tuhan, domba itu harus bersatu dengan tubuh dan darah kita. Nah itu sebabnya kita lakukan perjamuan kudus. Kita lakukan perjamuan kudus kemarin pada waktu Jumat Agung bersama Pak Niko. Dan sekarang kita lakukan perjamuan kudus lagi di hari Paskah. Bersekutu dengan tubuh dan darah. Domba itu harus matang. Bicara soal apa? Persekutuannya tidak boleh mentah. Persekutuan itu harus matang. Harus matang. Dan itu sebabnya hubungan kita tidak bisa asal-asalan. Hubungan kita dengan Tuhan harus matang. Bertumbuh, jadi dewasa dalam pengetahuan yang benar akan firman. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan Anda dan saya jadi Kristen yang matang. Ayat ke-11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Bicara soal apa? Siap berjalan. Karena mereka segera habis makan itu harus siap-siap. Pada waktu momennya pembebasan, kemenangan itu terjadi, maka mereka harus berjalan segera. Tuhan lagi ngomong sama kita semua hari ini. Kita yang sudah ditebus, jangan diam. Kita yang sudah ditebus, jangan statis. Jangan tidak progres.
Kalau kita sudah ditebus sama Tuhan, siaplah berjalan dalam sebuah perjalanan iman yang harus segera dimulai. Buru-buru memakannya, artinya jangan ditunda-tunda. Paskah, engkau diselamatkan. Jumat Agung, Paskah bicara soal kemenangan. Yesus melanjutkannya dengan hari raya yang ketiga. Karena tanggal 16, tadi kan 14 ya. 15, 14, 15 dan terus 7 hari itu hari raya roti tidak beragi. Tanggal 16-nya, ini yang terakhir. Tanggal 16-nya orang Yahudi merayakan hari raya buah sulung. Yesus bangkit di hari raya buah sulung. Dialah yang sulung, yang pertama keluar dari bumi. The first crop. Hari raya buah sulung bicara soal the first crop, bukan the first harvest. Bukan panen pertama, bukan saudara. Tetapi the first crop. The first crop itu artinya gini, dari benih yang ditabur, yang mana yang pertama keluar dari tanah. Yesuslah yang pertama keluar dari tanah. Dia genapi di hari raya buah sulung. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Anda dan saya, yang mewarisi apa yang kita percaya, harusnya juga bangkit. Harusnya juga bangkit dari semua yang menghalangi kita. Harusnya kita sudah mulai kembali melakukan tugas kita, menyelesaikan amanat agung. Keluar dari tanah, jadi buah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah 2021 ini, saya mau mengajak kita semua untuk ingat, hai umat yang sudah ditebus Tuhan, engkau bukan milik dirimu lagi, engkau milik Tuhan. Dan Tuhan ngajak kita semua, milik kepunyaannya, untuk ikuti teladannya. Hiduplah jadi umat yang bebas dari dosa. Bersihkan semua, ya, biar hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Dan terakhir, pastikan hidupmu jadi hidup yang berbuah. Amin saudara. Jadikan hidupmu hidup yang berbuah. Haleluya. 3 hari raya ini adalah hari raya yang dirayakan di hari raya musim semi. Dan inilah Paskah. Paskah yang bicara soal penebusan. Paskah yang bicara soal pengudusan, saudara. Dan Paskah juga bicara soal buah kehidupan yang menghasilkan sesuatu. Amin, saudara. Kita mau berdoa, habis itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang selamatkan dari hukuman kekal. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Makasih. Kalau kami semua hari ini ada itu karena Tuhan memulai semua yang sudah Engkau rencanakan. Engkau selalu punya jalan untuk menyelamatkan kami semua. Dan apa yang sudah Kau nubuatkan kepada orang Israel, Engkau genapi di kayu salib semuanya. Segala ritual dan ibadah mereka adalah lambang. Dan Engkau genapi ketika Engkau datang pertama kali. Hari ini kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Kami percaya Tuhan, kami semua yang setia untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam penebusan, hidup di dalam pengudusan, dan terus tekun berbuah
menantikan Engkau yang datang nanti. Kami semua nanti akan diangkat ke awan-awan yang permai. Tuhan, urapi kami semua. Urapi, banyak tantangan kami hadapi. Kami mohon anugerah-Mu dicurahkan. Makasih Kau utus Roh Kudus menolong kami. Sehingga semua yang Kau rencanakan bisa kami genapi dan jalankan. Asal kami mau hidup dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuntun kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan anggur dan roti. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Kita lakukan dengan benar dan untuk itu kita minta ampun lebih dulu. Kalau diingatkan sama Tuhan akan dosa-dosa, minta ampun. Kalau ada dendam, sakit hati, diingatkan sama Roh Kudus, ampunilah orang-orang yang menyakiti supaya engkau benar di hadapan Tuhan, dibenarkan kembali oleh darah anak domba. Haleluya. Ora bayashi karadia batakara rabarabaya. Ora bayarania karania matakara dia mataka syaka yarania matakara mataka barabaya sada bayarabaya. Sisi rodabatika shikara dia bataka barabaya sada bayarabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lakukan perjamuan kudus ini dengan benar. Untuk itu ingatkan kami semua. Kalau ada yang harus kami bereskan di hadapan-Mu. Mari masing-masing ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Roh Kudus bicara, dengarkan Dia. Lembutkan hati, jangan keraskan. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, mintalah ampun. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, ampunilah orang-orang yang menyakitimu. Orya bataka rada bataka baya shika rada barada barada baya shada barada baya shada barada barada kira rada baya shada baya rada bataka baya shika rada barada barada baya shada baya rada barada baya. Thank you Lord, thank you Lord. Ampuni kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Pulihkan kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya apa yang sudah kami bereskan di hadapan Tuhan sudah Engkau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia ucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan roti kita pecah-pecahkan, inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya Rani Amaya Sanaba. Oh
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh ya radaba ya radaba 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 ya sadaba radaba radaba radaba. Mari angkat hati kita, angkat tangan kita. Oh rabaya sadaba radaba ya radaba. Minta pengurapan dari Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup dalam penebusan, untuk hidup dalam pengudusan, untuk hidup di dalam rencana Tuhan, menghasilkan buah-buah. Oh Jesus, berkati anak-anakmu dengan rohmu yang kudus ya Tuhan. Curahkan dalam nama Yesus Tuhan. Curahkan mereka semua dengan rohmu. Penuhi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah jadikan kuat. Yang sakit jadikan sembuh. Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup. Setiap mereka melangkah menerobos dalam kemenangan. Kebangkitan Paskah. Kemenangan Paskah. Jadi kemenangan kami yang percaya kepadamu. Melangkah seperti yang Tuhan rencanakan. Dari awal Engkau menginginkan kami menjadi umat pemenang ya Tuhan. Dan biarlah kami ngerti apa makna yang selama ini ada dalam hari Paskah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati. Karena kami sudah ditebus. Karena kami sudah dikuduskan. Karena kami sudah dipastikan untuk menang dan berbuah bagi Tuhan. Tolong kami sehingga semua rencana Bapa dalam Yesus boleh digenapi. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan semuanya dengan berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat hati, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput Yahweh dan permai sebentar lagi. Bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat Paskah semuanya. Tuhan berkati.